Haleluya Yesus. Saudaraku yang Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Hanya Yesus yang layak kita puja. Amin, haleluya. Sembah dan puji minta kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Kita katakan dengan segenap hati kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitan kamu, oh sembah dan puji nuhitan kamu, oh sembah dan puji nuhitan kamu. Yesus Tuhan ada
Amin. Segala pujian, hormat, hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Allah yang kami tinggikan, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Amin. Sembah dan puji penuh hidayah. Amin, amin, amin. Yes, haleluya. Penuh hidayah-Mu, Yesus. Sembah dan puji penuh hidayah. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, dan puji penuh hidayah. Kami benar Tuhan. Penuh hidayah-Mu, sembah dan puji penuh hidayah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Shalom. Percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai hari ini kesehatan akan melimpah. Pagi ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan.
Haleluya. Puji Tuhan, Allah telah mati bagi kehidupan kita untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia bangkit untuk memberikan pengharapan bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia mencurahkan kuasanya atas kehidupan kita. Dia sangat luar biasa. Dia sangat hebat bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan roh-Mu bagi kami. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Amin Yesus. Jiwaku tenang bersamamu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyadari bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Itu sebabnya kami mempersembahkan kembali hidup kami di hadapan Tuhan. Segenap keberadaan kami, seluruh kehidupan kami, dengan totalitas kami mempersembahkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dengan menyadari bahwa kami harus sepakat dengan firman Tuhan. Kami menaklukkan hati pikiran kami dalam kuasa Tuhan. Kami mohon Roh Kudus jamah setiap hati. Jamah kami ya Tuhan. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Allah, kami tahu bahwa Engkau yang menyiapkan itu semuanya. Ada berkat yang luar biasa di baliknya. Untuk kami yang mendengar, yang merenungkan, dan kemudian melakukannya. Hidup diberkati oleh Tuhan. Kami menaklukkan kehidupan kami dalam kuasa darah Yesus Kristus. Dan hati kami tambatkan ke belakang bait kudus Tuhan. Supaya kami boleh menikmati setiap perkataan firman Allah yang menguatkan setiap kami. Ambil alih ya Tuhan. Urapi setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Masih ada sukacita? Ya, karena sukacita membuat hati kita akan mendapatkan kekuatan baru. Firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu bersukacita. Firman Allah meminta kepada kita untuk bersukacitalah senantiasa. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang sudah masuk bulan Mei pertengahan. Dan ternyata sang wabah belum tahu, belum memberikan info kapan dia mau cabut diri dari tengah-tengah bangsa kita. Ya, bahkan baru kemarin saya mendapatkan foto dari sebuah surat merujuk kepada satu alamat di daerah Tologomas sana, ya, bahwa ada satu RW yang 17 orang positif COVID, ya. Dan ada banyak kejadian yang sepertinya COVID akan semakin meradang, ya. Itu sebabnya Bapak Saudara, COVID ini sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Bukan orang di luar sana, tetapi termasuk kita di tempat ini. Dan satu hal yang perlu kita lakukan dalam masa-masa yang sukar seperti ini adalah jadilah kuat. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan sebuah judul, Jadilah Kuat, untuk kita boleh memahami kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat 11 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Kebalikan dari orang kuat adalah orang yang lemah atau orang yang menderita. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, orang yang paling menderita bukanlah orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Entah itu ringan, entah itu paling berat sekalipun. Itu bukan orang yang paling menderita. Tetapi orang yang paling menderita adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak kuat menerima kenyataan. Orang yang paling menderita dalam dunia ini bukan orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Sebut saja mungkin pekerjaan. Bukankah bagi banyak orang pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Atau mungkin pendamping hidup, baik itu ditinggal hidup ataupun ditinggal mati. Atau mungkin kekasih jiwa yang sangat berharga. Dan tidak sedikit orang jadi stres, trauma dengan hal itu. Atau mungkin kesehatan dulu sehat luar biasa, ternyata Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa orang yang paling menderita bukan orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dari kehidupannya. Tetapi orang yang paling menderita adalah orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya orang yang sudah berteriak kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak kuat. Saya sudah tidak mampu. Saya mau katakan kepada kita sebenarnya orang itu orang yang masih kuat. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan belum dinyatakan dalam kehidupannya. Bukankah firman Allah berkata bahwa Allah mengerti, Allah tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Pencobaan itu biasa. Ketika itu diberikan, Allah menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Tapi saudara, selama Tuhan tahu kita dapat menanggungnya, Tuhan tidak akan menunjukkan pertolongan. Ada banyak cara, salah satunya adalah tujuannya supaya kita menjadi dewasa. Itu sebabnya hati-hati Bapak Saudara, ya, sebenarnya ketika kita merasa tidak sanggup, sebenarnya masih ada kekuatan dalam diri kita. Hanya saja kita menyangkalnya atau kita berusaha dengan cara yang instan untuk keluar dari pergumulan hidup kita. Selama masih ada masalah, berarti Tuhan tahu kita masih kuat menanggung permasalahan tersebut. Amin. Masih punya masalah? Masih ya. Besok juga pasti dihadapi dengan masalah. Yang kemarin belum tentu sudah selesai. Hari ini bertambah-tambah. Besok kita akan menyambut hal yang baru. Tapi kalau Tuhan izinkan itu semuanya, firman Allah katakan, tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Jadi jangan pernah menyerah. Karena ketika Tuhan tahu batas kekuatanmu, Tuhan tahu engkau sudah tidak mampu, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlalu lambat. Itulah Tuhan yang sempurna. Bapak Saudara, ketika punya anak yang pertama, yang sudah punya anak ya, bagaimana perlakuan kita dengan anak yang pertama? Biasanya anak pertama ini anak uji coba biasanya bagi pasangan suami istri. Ya, ketika sakit sedikit, kita hebohnya minta ampun. Puji Tuhan kalau itu ada pendamping ya, kayak misalnya kakek neneknya ya, atau orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Tapi suami istri yang baru punya anak yang pertama akan bingung, akan memberikan yang terbaik, susu yang terbaik, perawatan yang terbaik. Tetapi coba kalau misalnya orang tua ini sudah punya anak 12 atau anak 8 saja ya. Beberapa tahun yang lalu ada jemaat yang anaknya sampai 8. Apa yang terjadi? Ya, bukannya pembiaran, enggak. Tapi sudah mengerti bagaimana anak pertama, 2, 3, dan 4 sebagainya. Perlakunya seperti apa. Sehingga orang tua akan memutuskan, anak saya masih kuat kok menanggungnya. Anak saya tidak perlu diperlakukan secara khusus.
Masih mengerti karena sudah terlatih dari anak pertama sampai dengan anaknya yang ke-11. Tidak mungkin kemudian setiap orang tua yang melihat anaknya jatuh lalu berpikir, waduh kasihan kamu ya, daripada kamu jatuh lagi mending papa mama gendong kamu sampai masa memutih rambutmu. Itu hal yang mustahil, ya, dan itu bukan kasih. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan rohani kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita semuanya sampai pada hari ini. Tetapi firman Allah berkata dalam ayat yang ke-12 dari Ibrani 12 berkata begini. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Pernah lihat orang yang tangannya lemah? Pegang apa-apa nggak kuat. Pegang minuman gemetar tangannya. Ya, ada yang seperti begini. Tahukah Bapak Saudara bahwa orang semacam ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena banyak pekerjaan ya lebih cenderung menggunakan tangan. Pernah lihat orang yang kakinya goyah, lututnya goyah begini, jalan kemana-mana sulit? Pernah? Masih muda? Ada orang seperti begitu. Ya, nah orang seperti begini dikatakan tidak punya kekuatan. Tidak punya masa depan. Itu sebabnya Tuhan meminta kepada kita untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dalam artian jadilah kuat. Jadilah kuat. Supaya kita bisa menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 11, mari kita baca kembali. Ayat 11. Bisa ditampilkan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada 3 alasan mengapa kita harus kuat, mengapa kita perlu menjadi kuat. Yang pertama dari ayat yang ke-11, lihat, memang tiap-tiap ganjaran. Yang pertama mengapa kita harus kuat? Karena kita akan menghadapi yang namanya ganjaran. Ganjaran itu apa sih? Ganjaran itu bisa diartikan sebagai didikan yang keras, disiplin, atau hukuman, balasan yang setimpal. Ya, nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mundur kepada ayat yang keempat dan ayat 5 dan 6 dari pasal yang sama. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lihat, dari 2 ayat ini menunjukkan bagaimana manusia, ya, siapa sih yang tidak pernah luput dari lupa? Ayat 5 dikatakan, sudah lupakah? Itu menunjukkan kita sebagai manusia yang satu waktu bisa lupa. Atau melupakan. Yang lebih parah, kalau sampai melupakan perintah Tuhan. Ya, siapa dari kita yang kadang-kadang kepala angin, menganggap enteng segala sesuatu? Firman Allah mengatakan demikian. Ya, kepala angin, menganggap enteng. Biasa. Tidak apa-apa. Ya, lalu apa lagi? Ya, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-5 bagian terakhir, ya, diperingatkannya, dikasih tahu, ya, hei awas, ya, Tuhan memperingatkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika kita melanggar itu semuanya, Tuhan menghajar, Tuhan menyesah. Wow, kita mengenal Tuhan juga sebagai Bapa yang baik. Ternyata Bapa yang baik itu kasihnya bukan hanya memberi apa yang kita perlu.
Bukan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak sebatas itu. Tetapi ketika kita sebagai anak-anaknya lalai, lupa, menganggap enteng dan lain sebagainya, ternyata ada ganjaran. Untuk itulah kita dilatih Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi ganjaran. Tuhan mau supaya kita kuat. Ada dua jenis ganjaran. Yang pertama, ganjaran yang sifatnya itu karena dosa. Atau menghukum anak-anaknya, menghukum kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ada di antara kita yang melakukan dosa dan itu tidak diselesaikan sampai hari ini. Entah itu dosa berzina, entah itu dosa mencuri, dosa korupsi, dosa dan lain sebagainya, bersekutu dengan kuasa kegelapan, kedukun dan lain sebagainya. Apakah hal yang saya sampaikan ini asing bagi orang percaya? Enggak. Coba Bapak Ibu Saudara kunjungi penjara. Ada yang namanya Stefanus, ada namanya Petrus, ada namanya Yakobus, dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak jauh dari yang namanya dosa. Kalau tidak jaga hati, maka dosa-dosa seperti begini pasti menghinggapi. Nah, ketika dosa ini tidak diselesaikan Bapak Ibu Saudara, ya, biasanya orang seperti begini akan dikejar-kejar dengan rasa bersalah jika hati nuraninya masih hidup. Hatinya tidak akan tenang. Apalagi ketika Tuhan mengizinkan rezekinya tidak lancar, usahanya amburadul, hidupnya dengan orang lain bermasalah, ya, ada kantong-kantong yang lobang. Ketika kumpul banyak, tiba-tiba tidak berbekas. Ya. Dan lalu orang seperti begini berpikir, kenapa dengan hidupku? Masalah apa yang sedang saya hadapi? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengganjar kita dengan banyak masalah, Tuhan mau kita melakukan evaluasi. Apa salah saya? Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada maksud Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Periksa, tahun-tahun kemarin apa sih salah saya? Ada nggak dosa yang tersembunyi? Ada nggak masalah yang belum diselesaikan? Apakah saya betul-betul kudus dan layak di hadapan Tuhan? Ingat bahwa dalam kitab Yosua disebutkan di situ bahwa Allah itu pencemburu. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Dan dalam perjanjian lama beberapa kali dinyatakan Allah tidak segan-segan membunuh. Termasuk itu umatnya sendiri. Ya. Itu sebabnya betul Allah itu sabar. Tetapi Allah ada jadwalnya untuk sabar. Ya. Tapi Allah bukan manusia. Allah sabar. Tapi Allah mengingat manusia bahwa manusia ada yang tidak bertobat. Dengan cara yang mudah manusia tidak bertobat. Maka saat itu Allah punya jadwal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih ada waktu, mari kita memperbaiki diri kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjar kita, Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan mau kita menyelesaikan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya waktu ke depannya berkat Tuhan kembali dipulihkan di dalam kehidupan kita. Saudara, selama kaki kita, telapak kaki kita masih menghadap tanah, artinya kita punya waktu untuk membenahi diri. Amin. Kalau telapak kaki kita masih begini, menghadap ke bawah, kita masih diberikan kesempatan. Tapi kalau sudah menghadap begini, tahu artinya menghadap begini kakinya? Dan kita sudah mulai latihan setiap malam toh. Ya, kalau bisa bangun pagi, artinya kita mengucap syukur. Ada waktu untuk kita menyelesaikan diri kita, memperbaiki diri kita. Kalau memang Tuhan beri kepekaan, hei kamu masih punya masalah, selesaikan dirimu supaya engkau dipulihkan dalam kuasa Tuhan. Jangan pernah merasa kuat. Ya, jangan pernah merasa kuat ketika kita merasa umur kita panjang. Sepanjang-panjangnya umur kita, sisa umurnya semakin bertambah pendek. Firman Allah katakan paling kuat 80 tahun. Panjang umurnya,
panjang umurnya. Usia 35 tahun. Sisanya berapa? 45. Ya. Tahun depan panjang umurnya. 36. Sisanya 44. Kurun waktu bertambah. Tapi sisa stok umur semakin pendek. Mengingatkan kepada kita semuanya ada waktunya. Selama kita diberi nafas, ada ganjaran. Itu artinya Tuhan kita mau kuat, kita kuat untuk menyelesaikan kehidupan ini. Ganjaran yang kedua Bapak Ibu Saudara, ganjaran yang kedua adalah sifatnya mendidik. Ya, kalau yang pertama sifatnya menghukum, yang kedua sifatnya mendidik supaya kita semakin hari memiliki kondisi roh yang semakin baik. Yang punya suami, coba lihat suaminya. Waktu pertama kali bertemu mengenal, ganteng bukan? Setelah menikah, saudara, mulai gergetan. Ya, mulai mangkel gitu. Suami kok koyok ngene. Kalau bisa ditukarin, tukar aja. Ya, kalau bisa digadaikan, digadaikan. Ya. Ada nggak istri seperti begini? Ya suami kok menjengkelkan, tambah hari tambah jengkel. Saya mau katakan kepada kita, ibu-ibu, mari dalam hati saja kita bilang kepada diri kita, usianya terbatas kok. Saya perlu bertahan beberapa tahun saja. Ya, nah suami juga begitu. Tapi suami, saya mau katakan, suami bagianmu lebih berat loh. Kenapa? Ya, kalau istri mungkin bisa berpikir suami, usianya tinggal sebentar lagi. Yang suami berbeda. Karena kenapa? Seringkali kalau kita doa makan, salah satu yang kita doakan apa? Tuhan berkatilah janda-janda. Berarti janda-janda lebih diberkati ketimbang suami-suami. Ya, ini hanya joke saja ya. Artinya begini bahwa ganjaran yang kedua itu sifatnya mendidik. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita semakin baik, semakin sehat dalam rohani kita. Ya, ketika kita diizinkan untuk sakit, Tuhan mau supaya kita punya iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dari semua orang tua yang telah menyekolahkan anaknya, saya ingin tanya, apa sih tujuannya Bapak Ibu Saudara menyekolahkan anak? Bahkan ada yang disekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang disiplinnya tinggi, dan sebagainya. Ya, kalau ditanya kepada anak-anak, suka nggak sekolah? Belum tentu semua anak bilang saya suka. Sukanya main-main di sekolah. Tanya, apakah mereka suka belajar, banyak PR, banyak tugas, kemudian ujian? Mereka nggak suka. Mereka sedangnya main-main. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang tua yang suka bersuka cita di atas penderitaan anak-anaknya? Enggak. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang tua akan memaksa anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya dengan berbagai tugas, tanggung jawab, PR, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa orang tua tidak hanya anak-anaknya mendapatkan ijazah. Kalau sekedar dapat ijazah, print di rumah canggih loh sekarang. Ya kan? Bisa jadi uang aja bisa dipalsu pakai printer di rumah. Apalagi cuma ijazah. Tapi tidak sekedar itu. Supaya kemudian anak-anak kita ketika mereka berlatih di dalam kesulitan, di dalam permasalahan hidup, akhirnya mereka bisa mengalami apa yang dialami oleh orang tua sebelumnya. Dan mereka siap untuk menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sama. Tuhan menyekolahkan kita. Sekolah rohani, sekolah padang gurun. Supaya kita menjadi kuat. Karena hidup kita bukan hanya dalam dunia ini. Hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Tapi kemudian kita akan masuk kepada satu periode dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada air mata di sana. Yang ada adalah memerintah bersama dengan Tuhan. Kita dilatih dalam kurun waktu yang pendek
dalam penderitaan. Karena tanggung jawab di sana akan besar dan luar biasa. Hanya orang-orang yang terlatih, hanya orang yang terbiasa dalam penderitaan akan menjadi orang yang berbeda dan kuat menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab. Yang pertama, kenapa sih kita harus menjadi kuat? Karena kita akan menghadapi ganjaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali melihat ayat yang 11. Ayat yang ke-11 dari Ibrani 12. Apa kata firman Tuhan di situ? Memang tiap-tiap orang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menjadi kuat, ya, karena kita akan menghadapi yang namanya latihan. Kalau kita lanjut pada bagian terakhir, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berbicara tentang ganjaran yang mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Bapak Saudara, siapa sih yang dari antara kita suka menjadi sakit, yang memiliki penyakit? Saya rasa tidak ada, ya, kecuali anak-anak yang hanya bolos. Aku demam, yes, hari ini aku bisa libur. Ya, saya tinggal minta papa mama, aku gak kuat, demam nih. Anak-anak pernah melakukan demikian? Gak ada yang ngaku, ya, bertobat, ya. Atau jangan-jangan, wah penata pinter ya, jangan-jangan curhat. Ya, enggak saudara, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa anak-anak belajar untuk menjadi dewasa, takut untuk menghadapi namanya tantangan hidup. Ya. Dan apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan penderitaan yang lebih besar. Kalau kita menghadapi persoalan apapun juga, saya yakin semuanya terbiasa dengan masalah. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak jumlah persoalan yang pernah dan sedang kita hadapi. Ketika kita menghadapi permasalahan, apa yang timbul dalam hati kita? Emosi apa yang muncul? Apakah tertawa? Aku senang punya masalah. Lama-lama nanti saudaranya akan periksa kita ke rumah sakit jiwa. Saya yakin bahwa ketika kita menemukan masalah, yang ada kita merasa menderita. Wah masalah lagi. Yang satu belum selesai, ini ada tanggungan lagi. Ya apa sih hidup ini? Itu sebabnya mengapa setiap ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kenapa? Ya, karena pada bagian terakhir dikatakan untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Duluan mana? Berbuah atau dilatih dulu? Dilatih atau berbuah dulu? Dilatih ya. Anak-anak akan menjadi pintar setelah dia belajar. Chef akan menghasilkan makanan ketika dia selesai memprosesnya. Bukan ketika dia buat resep, wah bagus nih enak makanannya, enggak. Tapi makanannya jadi dulu, baru kemudian ya diproses dulu, baru muncul hasilnya. Ya, nah karena Bapak Saudara, Tuhan mau kita menghadapi latihan supaya nanti poin yang ketiga kita menghasilkan buah. Saya tidak pernah ke fitness, tapi saya banyak mengerti gambaran tentang fitness. Saya rasa Bapak Ibu Saudara juga bisa membayangkan bagaimana namanya fitness. Saudara, di fitness itu ada namanya angkat barbel ya, dari yang kecil, dari yang sampai yang kebesar. Kadang kita bingung, orang-orang fitness beban hidupnya sudah banyak, tapi kok namain beban lagi dalam fitness? Ya tentu tujuannya adalah membentuk tubuhnya. Biasanya latihan mereka ketika mereka mulai ikut fitness, apakah dari yang berat kepada ringan, ataukah dari ringan kepada berat? Ringan ya, ringan. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melatih kita dari perkara kecil. Makanya firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, supaya kemudian kita dipercayakan perkara yang besar. Ya, nah orang-orang fitness ini
melatih ototnya supaya terbentuk. Kadang memang kalau saya melihat orang yang fitness, kadang saya iri juga ya. Mereka six pack, saya one pack. Segede gini gitu ya. Kadang saya kesulitan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Niat untuk diet ada. Praktiknya yang selalu gagal. Ya Mas Dino ya. Dan yang lainnya, prakteknya yang selalu gagal. Ya. Saya juga bingung melihat orang-orang di fitness tersebut. Mereka sepeda sampai ngos-ngosan, tapi sepedanya nggak maju-maju. Nggak pernah pergi kemana-mana. Di situ aja. Ya, ada orang berlari, larinya kenceng-kenceng, tapi nggak kemana-mana. Di situ saja. Sekalipun sudah ngos-ngosan, tapi tidak kemana-mana. Nah, ada hal yang menarik dari orang yang fitness. Entah itu mereka bersepeda, entah itu mereka berjalan di atas trail begitu ya, tidak kemana-mana. Lalu mereka akan berhenti ketika mereka sudah kelelahan. Selama mereka tidak lelah, mereka akan terus berjalan atau berlari atau mengayuh sepeda statis. Untuk kenapa? Untuk mereka latihan, membentuk fisik mereka. Ini merupakan gambaran dalam kehidupan kita. Terkadang dalam hidup ini ada masalah. Kita coba semampu kita nggak kemana-mana. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak maju. Kita coba semua hal, tapi kita nggak kemana-mana. Saya mau katakan kita jangan sampai kalah dengan orang yang fitness. Yang tidak tahu mereka tuju apa, tapi mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengalami kondisi latihan yang membentuk tubuh mereka. Ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami penderitaan, mengalami masalah, sebenarnya saat itu juga kita lagi masuk fitnessnya Tuhan. Amin. Tuhan mau melatih kita, membentuk otot-otot rohani kita, supaya kita kemudian dapat kuat. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi di mana Tuhan menyuruh seseorang untuk mendorong batu yang besar. Ya, sekian lama orang ini dorong batu yang besar. Tapi akhirnya dia jatuh dalam frustrasi. Akhirnya dia berhenti. Dia bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berusaha semampu saya. Tetapi batu ini tidak pernah sedikit pun. Engkau tahu usaha saya sekeras apa. Tapi batu ini bergeser saja tidak dari tempatnya. Tuhan bilang apa? Kamu jangan lihat batu itu. Tapi lihat ototmu. Ketika dia melihat dirinya, badannya gempal, ototnya kencang, dan lain sebagainya. Itu fitnessnya Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan apa? Hidup yang lurus atau langit yang biru. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan dalam setiap permasalahan. Pertolongan dalam setiap tantangan hidup. Bapak saudara, ketika engkau menghadapi masalah, engkau berusaha sekeras mungkin, tetapi sepertinya tidak maju-maju, tidak ada perubahan apapun, Tuhan sedang melatih engkau. Supaya kemudian yang ketiga, supaya kita menghasilkan buah. Kita lihat kembali Ibrani 12 ayat yang ke-11. Bagian B. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi kuat? Supaya kita menghasilkan buah. Tetapi buah seperti apa? Buah yang memberikan damai. Kita tidak bisa bilang begini, hidup saya sudah damai kok, sekalipun saya tidak berbuah. Itu tidak bisa. Ya, Tuhan memerintahkan kita supaya hidup kita ini menghasilkan buah. Orang yang damai tanpa melakukan apa-apa adalah orang yang tidak peduli apa-apa. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya mementingkan buah tanpa memperhatikan damai adalah orang yang hanya mengejar juga kebanggaan dirinya. Buah dan damai adalah satu paket. Kembali kepada orang yang fitness. Orang fitness, setelah mereka fitness, otot terbentuk. Sehari-hari mereka pakai baju apa?
Biasanya baju yang ketat toh. Ya enggak? Baju yang ngepres. Tujuannya apa? Supaya orang lihat, wah ini fitness nih. Badannya wow, gempal-gempal. Oh, mereka kalau jalan seperti ada buah kelapa di sini mereka. Wah, kelihatan besar. Oh, orang fitness ini luar biasa. Mereka bayar, mereka latihan, dan mereka tunjukkan, ini buah saya. Hasil dari penderitaan, saya sudah punya beban hidup, saya tambahkan barbel. Ya, saya naik sepeda sekalipun saya tidak kemana-mana, saya tidak menyerah. Saya jalan di atas trail, saya sekalipun capek, saya akan terus berlari. Ini buah saya. Ya kan? Tapi ada nggak orang yang fitness secara alami? Banyak. Kuli-kuli bangunan. Ya, TKBM, tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Itu alami, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang mereka lakukan keseharian? Apakah mereka pakai baju yang ketat-ketat? Enggak. Tapi mereka pakai baju yang biasa-biasa. Karena kenapa? Mereka tujuannya bukan untuk membentuk tubuh. Tapi sebuah hal yang alami terjadi dalam kehidupan mereka. Yang fitness tunjukkan buah ototnya. Supaya mereka dipuji oleh orang. Bapak saudara, terutama ibu-ibu. Ya, apa bedanya tas murah dengan tas mahal? Ada tas yang ratusan ribu, barang tembakan KW, tapi ada barang asli bisa sampai jutaan. Ada yang bilang begini, cara bawanya Pak, ada yang bawa begini gitu ya. Dan sebagainya, saya sepertinya kesulitan untuk menirukannya. Ya. Sepertinya betul. Tapi coba lihat, Bapak Saudara, ya. Orang yang seperti begitu menunjukkan harganya. Tapi bedanya KW dengan asli adalah ketika waktu hujan. Betul nggak? Kalau KW enak aja pakai tutup kepala karena murah. Tapi coba kalau mahal, digegep begini. Wah, jangan sampai kehujanan karena tasnya mahal sekali. Ya, jadi Bapak Saudara kalau misalnya hujan, waktunya untuk melihat mana barang murah KW, mana barang asli. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa orang seperti begini yang melakukan proses secara murah tidak akan khawatir, ya, tidak akan bingung taruh tas di atas kepala. Tapi orang yang membeli dengan tas yang mewah dengan harga yang mahal, dia akan jaga begitu rupa. Itu sebabnya Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah, tapi juga kita mendapatkan damai sejahtera. Berapa banyak gereja di luar sana, ya, ketika ada panitia pembangunan, ketika ada panitia pasca, panitia Natal dan sebagainya. Banyak orang berebut-rebut. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami dengar ada satu gereja yang kalau misalnya ada acara selalu membicarakan berapa kamu sumbang. Ya, puji Tuhan di sini tidak ada. Tetapi ketika setelah acara selesai, ketika nama mereka tidak disebut, ketika kontribusi mereka tidak diungkit-ungkit, mereka tidak punya damai. Saya sudah sepenuh hati, saya sudah banyak bayar, saya sudah terlibat sedemikian rupa. Nama saya nggak diungkit. Apaan itu? Ini merupakan gambaran kehidupan kita. Apakah kita berbuah, kita melayani pekerjaan Tuhan? Adakah damai dalam hatimu? Motivasimu apa di hadapan Tuhan? Ketiga hal ini, Tuhan mau untuk kita menjadi kuat. Karena ada ganjaran, karena ada latihan, dan kemudian supaya hidup kita berbuah. Kiranya kita semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita angkat pujian itu, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sejauh langit dan bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dari awal pada pujian ini, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Bapa di surga, kami harus kuat. Kami harus kuat. Karena setiap pencobaan yang Engkau izinkan terjadi tidak akan melampaui kekuatan kami. Kami harus kuat. Kami harus kuat dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan melatih kami. Dan Tuhan rindu kami berbuah. Bukan buah yang palsu. Bukan buah dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi buah dalam kebenaran yang juga menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami kuat karena Tuhan kami kuat. Kami kuat karena tidak ada sesuatu yang melampaui batas kekuatan kami. Bahkan Tuhan akan menambah-nambahkan kekuatan kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Dalam segala ketidakmampuan hamba-Mu, biar Roh Kudus akan melanjutkannya. Supaya kami yang mendengar firman-Mu dimanapun kami berada, kami bisa memahami dan mengerti bahwa setiap kami harus menjadi kuat. Sebab anugerah Allah cukup untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Allah. Dan atas berkat ini, sungguh kami berdoa dan mempersembahkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita duduk kembali. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Apa masalah kita? Saya percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Haleluya. Kita akhir ibadah kita kita mau naikkan satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Amin. Dan kami berdoa bersama-sama. Dalam segala kondisi kami. Kami bersepakat. Supaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Supaya yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Supaya semua yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Semua yang punya pergumulan menerima kemenangan. Karena kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong. Kami tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang degil. Bangsa yang terus berbuat kesalahan berkali-kali. Itu sebabnya kami sebagai gereja-Mu, kami dirikan tembok di hadapan Tuhan. Ampunilah bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah dari pendahulu-pendahulu kami sampai dosa bangsa saat ini. Kami telah berbuat banyak hal menyakiti hati Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Maha Pengampun. Kami berdoa, pulihkanlah negeri ini ya Tuhan. Dan biar Engkau boleh mengangkat pandemi corona ini. Supaya ekonomi dapat berjalan kembali dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, ini merupakan kesempatan bagi gereja Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang menjadi berkat, contoh, teladan. Dan akhirnya dibutuhkan menjadi kesaksian. Dan merupakan model bagi dunia ini. Untuk banyak jiwa ditarik kepada Kristus. Tetapi kami berdoa, biar shalom turun atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini. Sebelumnya kami akan mengulurkan tangan untuk mengembalikan 1/10 dari yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk menabur dalam perbuatan baik pekerjaan Tuhan yang memerlukan dukungan kami. Sebab kami tahu semuanya akan kembali kepada kami. Untuk kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan pandemi corona sekalipun berkali-kali bermutasi. Tetapi bila kuasa Tuhan turun atas kami, kami akan terjaga, terpelihara dengan baik. Dan kami pulang dari rumah-Mu karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.